Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Anda semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas mohon pimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini Bapak menanya nih, ada yang hadir pada hari ini? Jeki, Pak. Kemana dia? Jeki datang. Gina juga nggak hadir Pak. Oh, kemana? Main kita lagi main Oh, ya. oke. Besok pagi ya. Ya panggil Gina. Nah, kayaknya lagi gak semangat semuanya dia. Iya, Pak. Oke, Soalnya kita- udah siang, Pak. Kita speaking bentar ya. Oke, Pak. Speakingnya yang salah apa hukumannya? Pulang. Masuk akal lah. Oke, yang ini speakingnya itu berlawanan ya. Bapak bilang kanan, angkat tangan kiri. Bapak bilang tangan kiri, angkat tangan kanan. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Oke, sekali lagi ya, harus fokus. Ini melatih keputusan kita. Oke, seperti tadi. Oke, Pak. 1, 2, 3 ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Oke, kita berapa sendiri semua. Nah, terus itu kepada Bapak ini tolong hapus papan tulisnya. Siapa? Iya masih di situ ya. Ya. Itu kan. Itu kan. Siapa? Oke, terima kasih kepada Robi. Nah, Bapak mau nanya nih, ada nggak yang tahu pembenaran kita minggu kemarin? Tentang hadas, Pak. Ada, betul. Sini, Pak. Oke, silakan disuruh tentang Hadas. Oke, itu pembenaran kita hari ini tentang apa? Coba, ada yang tahu nggak? Memahami hukum pidana, Pak. Oke, hukum pidana. Apa hukum pidananya? Fikih jinayah. Apa? Jinayah. Iya, Pak. Jinayah. Nah. Jiana tuh, Pak. Jinayah, Pak. Jinayah. Giana tuh Pak. Jinayah tuh. Gina itu Giana. Tulisan apa? Jiana, Pak. Giana Tulisan apa? Pak. Ini Tulisan Gina apa? ya Pak. Oh, ini. Iya. Kalau dia kerjanya. Oke. Jinayah. Nah, itu, Pak. Oke. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang jinayah. Ada nggak yang tahu jinayah itu apa? Apa tuh, Pak? Hukum pidana. Aku mati, Pak. Jinayah. Ya, betul sekali. Jinayah itu termasuk merupakan hukum pidana dalam Islam. Nah, jinayah ini terbagi juga dalam dua aspek. Oke, sebelum itu Bapak memberitahukan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu pengertian jinayah. Yang kedua pembagian jinayah. Nah, pengertian jinayah. Jinayah secara bahasa berarti kejahatan atau perbuatan dosa. Secara istilah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara hukum Islam yang dapat merugikan jiwa, kehormatan, harta maupun akal seseorang dan ditetapkan sanksinya dan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Iya, Pak. Nah, jinayah ini merupakan suatu kejahatan atau perbuatan dosa. Apa tadi kembali tentang jinayah? Kejahatan dan perbuatan dosa. Nah, betul sekali. Nah, jinayah ini merupakan salah satu hukum yang ada dalam Hukum fikih, Islam. hukum Islam. Nah, pembagian jinayah ini yang pertama yaitu hukum kisos. Kisos. Ada yang tahu hukum kisos? Timpal. Balik, Pak. Sekali, yaitu pembagiannya itu kisos.
balasan yang setimpal. Nah, kisos itu balasan yang setimpal kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh. Nah, terus kapan kisos ini dapat dilakukan? Anda semuanya. Oh, yang tadi berlaku Pak. Pada saat Pembunuhan. pembunuhan. Terus apa lagi? Mencuri. Mencuri. Terus ada lagi? Besok Apa? apa tadi? Kisos ini Kisos itu dilakukan. dilaksanakan ketika ada orang membunuh, Pak. Nah, betul sekali. Nah, udah ada yang udah paham semua tentang kisos? Sudah, Pak. Oke, kita masuk Wah. ke pembagian selanjutnya yaitu ayat tentang kisos. Coba bacakan. Awali, coba bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Oke, terima kasih Bang Ali. Nah, dalam ayat ini mana yang menegaskan bahwasanya hukum kisos ini dilakukan? Alaikum عليكم qisas. القصاص في القتلى. Pada kalimat alaikum. Alaikum. Nah, dalam ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa siapa yang melakukan suatu kejahatan maka dihukum dengan kisos, baik kejahatan membunuh, Iya Pak. mematahkan tulang, Matakan. iya dipatahkan tulang Mary. Kenapa? Nah, kalau contohnya seperti ini, Mary ini ada dengan kawan lagi bermain, terus gak sengaja Mary kan, dipukulnya Mary, emosi Mary. Nampak kayu sama Mary diambil langsung dipukul Dipukul, patah kaki orang tuh. Nah, hukum kisosnya yang dilakukan itu merupakan patahkan tangan juga, itu merupakan kerusakan terhadap jiwa. Nah, udah paham semuanya? Pak. Besok Paham. aja. Paham nggak? Oke, gampang sekali ya, anak-anak bapak paham semuanya. Oh, Ya udah langsung aja kalau tadi Pak. Oke, bagus sekali. Mantap penjelasannya. Nah, selanjutnya itu kisos dibagi menjadi dua. Yang pertama kisos jiwa. Kisos dibagi menjadi dua. Kisos jiwa dengan kisos anggota tubuh. Nah, ada yang tahu kisos jiwa? Apa tuh Pak? Nggak tahu loh Pak. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kisos jiwa ini merupakan pembunuhan terhadap seseorang ataupun menghilangkan nyawa. Nah, kalau kisos anggota tubuh seperti yang Bapak contohkan tadi. Oh, pukul kaki tadi Pak. Ya, kalau tangannya patah dibalaskan patah. Nah, sudah paham? Siapa Nah, Pak? selanjutnya kita akan masuk kepada hukum diyat. Diyat merupakan ganti rugi. Diyat pembagian yang kedua, mengganti rugi. Yaitu harta yang wajib dibayarkan pelaku tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hukum Islam dia menjadi alternatif penyelesaian dama atau pengganti hukum fisik kisos jika keluarga memberikan maaf. Ya Pak. Nah, kisah dia ini merupakan tindakan kedua setelah dia. Jadi menurut Yusuf setara nggak kalau kita membunuh orang yang mengganti rugi? Kalau rugi itu kan itu Pak, itu berapa apa namanya besarnya gitu dan Pak. Ya, Pak. betul. Sebenarnya tidak ada yang setara setelah menghilangkan nyawa orang. Ya, betul sekali. Cuman itu merupakan keikhlasan kita. Iya. Nah, makanya dikatakan Islam itu fleksibel. Islam itu tidak pernah berat sebelah, tetapi Pak, fleksibel. Pak. Oke, Pak. Tapi kalau ditanya rasanya nggak ada yang kelas maunya setimpal, tapi Ya, pemerintah tetapi kan- pemerintah nggak mau Pak. Enggak, Tadi dengarin. pemerintah, Pak. Hukum Islam itu fleksibel. Kalau ada keluarga yang mengatakan
memaafkannya. Iya. Makanya nggak memaafkan, makanya terjadi hukum kisos. Tapi kamu pemerintah tuh Pak. Pemerintah itu nggak sesuai hukum Islam ya. Nah, dengar ya Pak, yang nggak sesuai dengan hukum Islam, tetapi di Indonesia ini kita berbagai macam-macam agama. Tapi coba di Aceh, Aceh itu pasti melakukan hukum kisos. Coba saja di situ pembunuhan pasti dilakukan dengan membunuh jika keluarga tidak memaafkan. Nah, ada ayat Al-Quran yang mengatakan Pemangkanan mukmina ayyakuna min mukminin khata'an. Pemangkatala mukminan khata'an fatahdiru raqiban mukminan wadahiri wajatan musallamatan. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah tidak sengaja. Itulah yang mengatakan bahwa dia ini bisa dilakukan. Paham Mary? Ada lagi pertanyaan? Enggak. Nah, lanjut. Denda diat. Ada yang tahu berapa denda diat nih? Serekor 100 ekor unta Pak. Nah, kalau di Indonesia ini nggak ada diat. Yang ada apa? Yang ada apa? Yang di Indonesia ini nggak ada. Maksudnya nggak ada unta. Di Indonesia ini nggak ada unta. Nggak ada, Pak. Bisa ikut sapi itu Pak. Nggak bisa. Itu nggak bisa Oh dilakukan. itu uang ada sekarang Pak. Diuangkan. Betul nggak Tom Mary? Iya. Akhirnya Kita beda. Berapa kalau itu uang lu Pak? 100 miliar. Enggak. Unta itu Tergantung tergantung berapa berapa harga pasaran sekarang. Oh. Terkadang kan bisa naik. Seperti sama sapi. Dia kan kisaran 15, 17, 20 gitu. Iya iya. Nah, dikalikanlah sejumlah yang ditetapkan. Nah, jadi ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, muwaladah. Wajib dibayar jika keluarga melakukan pelaku besaran dia 100 ekor unta atau nilai setara. Penuh. Nah, bedanya muwaladah sama muhafafah apa aja sih Oh perbedaannya? besar kecil Pak. Enggak sama. Sama. Emang bisa dicicil kan Pak kalau yang dia Nah, yang ringan itu bisa dicicil. Iya. Yang sengaja tuh kan kita bisa pasti membunuh, tidak disengaja pasti sengaja. Contoh yang tidak disengaja, contohnya baru hari ini supir truk sedang tengah jalan-jalan ada motor nyali, kan sengaja masuk ke Mati motor, dia. mati. Itu kan nggak disengaja. Iya Pak. Nah, maka terjadilah Dia mukhafafah. itu mencicil. Paham Mary? Oh Pak. Paham. Nah, ada lagi pertanyaan tentang dia. Sudah Pak. Sudah Pak. Rasanya gampang sekali ya. Bukan Iya, saksi Pak. ini Sama itu tadi, gimana? Pak. Tapi Bapak sini mau baca Ya, betul sekali. Nah, Bapak akan memberikan Kompensasi waktu dia ringan tuh Pak. apa maksud Dia kan tidak sengaja tadi Pak. Ya, dia tidak sengaja. Ya diancurnya itu sampai 100 ekor unta atau diuangkan segitu tidak Pak. Jadi, kalau ada unta dapat nih, kita tahun ini cuma bisa 1 ekor, kasih 1 ekor. Tahun depan 1 ekor. Tapi kalau yang bola itu, dia itu disengaja membunuhnya. Iya, Tapi dia melakukan keluarga. Jadi tetap segitu Pak ya. Ya tetap. Oh. Misalnya dalam hukum fikih itu tidak ditetapkan, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Dah. Ya Pak. Bapak. Bapak. Oke. Nah, di sini Bapak kasih uang Pak. Bapak akan berkelompok menjadi dua kelompok yaitu bentar ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Yusuf dengan Mary. Yang kedua Mawali dengan Fajar. Oke Pak. Nah, di sini Bapak memberikan kasus kepada kelompok 1 yaitu Gensok. Dah, dengar kasusnya. Ahmad dan Rafi terlibat pertengkaran karena masalah utang. Dalam emosi memuncak, Ahmad membawa senjata tajam dan dengan sengaja mendukai Rafi hingga meninggal dunia. Keluarga Rafi sangat terpukul dan menuntut penyesalan yang adil atas perbuatan Ahmad. Kasus ini digunakan menganalisis apa hukum yang termasuk dalam kasus tersebut. Apakah dia kisos atau jihad? Nah, untuk kelompok 2 yaitu kasusnya saat bermain di lapangan sekolah terjadi perkelahian antara 2 remaja bernama Hasan dan Bilal. Dalam amarah, Hasan dengan sengaja memukul tangan Bilal menggunakan benda keras hingga tangan Bilal patah dan sulit digunakan seperti biasa. Keluarga Bilal menuntut penyelesaian yang adil atas luka yang dialami. Dalam kasus ini apa hukum yang ditentukan dan berikan alasannya.
Pak, kami sudah Pak. Sudah. Oke, kepada kelompok 2 silakan. Ketika Sesajilah ke depan biar lebih enak Pak. Nah, dari kasus tadi maka si pelaku ditimpani dengan dipukul kembali sampai setimpal patah kaki juga. oke, betul. Jadi, dari kasus kayak itu dapatkan apa tadi Mama Ali? Dia harus ditimpal kembali lagi. Nah, itu kisos ya. Besok Pak. Kisos. Jadi pengini dari kelompok satu itu kelompok 2 nah bahwasanya di kisos itu hukuman timbal balik. Apa yang dilakukan itu yang disebut kembali. Iya Pak. Betul. Nah, pada kelompok 1 coba Apa soal tadi Pak? soalnya belum paham nih Pak. Belum Pak. Nah, Bapak ulang ya. Ahmad dan Rafi terlibat pertengkaran karena masalah utang. Dalam emosi yang puncak, Ahmad membawa senjata tajam dengan sengaja melukai Rafi hingga meninggal dunia. Keluarga Rafi sangat terpukul dan menuntut penyesalan yang adil atas Halo Pak, perbuatan. saya saja Pak. Nah, ayo coba. Karena dia sengaja membunuh, ya berlakulah hukum kisah Pak. Setimpal Pak kalau keluarganya tidak ikhlas. Nah, lakukanlah kisah Pak. Oke, Kalau jadi dia- kita udah Kalau dia ikhlas berarti ya sudah selesaikan silakan dikeluarkan. Biar dia. Apa? Artinya gitu. dari kasus yang pertama itu ke bahwasannya itu merupakan kisos karena dengan sengaja. Iya Pak. Tapi keluarga tidak memaafkan maka dilakukanlah hukum kisos. Nah, sudah paham? Siap paham Pak. Pak. Nah, soal terakhir kesimpulan ya. Coba simpulkan. Syuk. Jadi Pak, kesenian merupakan dua pilar utama dalam hukum dalam Islam atau jinayah Pak. Saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Oke, terima kasih kepada Syuk. Yeah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Mantap sekali Pak. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada anda semuanya. Sebelum itu kepada ketua kelas tolong pimpin doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.